dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat siang pemirsa. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Dan pemirsa, 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, jumlah penumpang di Terminal Purabaya naik signifikan hingga 19%. Sedangkan arus pemudik di gerbang tol Kalikangkung masih memberlakukan sistem one way. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Belinda Firda di Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur, dan Ica Ervina dari gerbang tol Kalikangkung. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Selamat siang Belinda, bagaimana pantauan di Terminal Purabaya saat ini? Siang Jason dan pemirsa, pantauan kami siang hari ini Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur ramai oleh pemudik. Namun kalau kita melihat siang ini dibandingkan tadi pagi tidak seramai tadi pagi ya, lebih banyak penumpang yang berangkat dari Terminal Purabaya tadi pagi dibandingkan siang hari ini. Namun kalau kita melihat datanya Jason, pemirsa, bahwa kenaikan jumlah pemudik ini terus terjadi karena diperkirakan oleh pihak Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur bahwa 3 hari ini, mulai kemarin hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu besok adalah puncak dari arus mudik di Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Datanya ada kenaikan sekitar 18 atau 19% dibandingkan dengan hari kemarin. Kalau kemarin tercatat sekitar ada 38.000 penumpang, namun tercatat data terbaru ada lebih dari 46.000 penumpang atau para pemudik yang memilih moda transportasi bis selama arus mudik kali ini. Dan juga untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik, ini sudah ditambahkan untuk armada bis tambahan yang beroperasi selama masa libur Lebaran 1446 Hijriah. Tercatat untuk bis yang operasi kalau biasanya di hari-hari biasa sekitar 1.300, 1.500. Namun data terakhir yang kami terima, bis yang beroperasi ini menyentuh angka 2.300 armada bis untuk mengakomodir para pemudik. Tidak hanya di area shelter keberangkatan, tadi kami juga memantau di ruang tunggu, ini juga sudah dipadati, bahkan terjadi antrean untuk para pemudik yang hendak masuk ke area shelter. Karena memang dari pihak Purabaya sudah beberapa bulan terakhir ini diberlakukan untuk scan barcode dalam rangka menghitung atau memantau bagaimana pergerakan para penumpang, sehingga tadi terjadi penumpukan untuk area masuk ke shelter keberangkatan. Sementara kalau kita melihat dari shelter kedatangan ini tidak seramai dari shelter keberangkatan. Hal ini selaras dengan data yang kami terima bahwa lebih didominasi untuk penumpang yang meninggalkan area Sidoarjo dan sekitarnya untuk beberapa tujuan favorit. Ini datanya lebih dari 29.000 atau hampir 30.000 penumpang yang meninggalkan area Sidoarjo dan sekitarnya. Nah, untuk tujuan-tujuan favorit kami tadi juga sempat memantau beberapa shelter keberangkatan ini, karena kalau kita melihat di Terminal Purabaya ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada shelter antar kota antar provinsi, ada juga shelter antar kota dalam provinsi. Dan lebih ramai untuk para penumpang yang memang berada atau sedang menuju kota-kota antar provinsi. Dan juga kalau kita melihat beberapa tujuan favorit diantaranya ada Semarang, kemudian Yogyakarta. Ini menjadi shelter yang ramai dipilih oleh para pemudik. Dan juga kita masih memantau karena informasinya data dari jumlah para pemudik ini akan terus bertambah hingga esok jelang Lebaran. Sementara demikian kembali ke studio, Jason. Baik, terima kasih Belinda Firda melaporkan langsung dari Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Kita bergeser ke gerbang tol Kalikangkung, ada Ica Ervina di sana. Selamat siang Ica, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana sampai dengan siang hari ini? Ya, Jason dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta menuju Semarang ini masih diberlakukan one way nasional. Jika dari tadi pagi data yang kami terima pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 12 siang ini ada 17.000 kendaraan yang keluar dari arah Jakarta menuju Semarang atau ke arah Jawa Tengah. Sementara itu untuk gate yang dibuka pada siang hari ini ada 12 gate yang dibuka bagi para pemudik yang akan keluar dari arah Jakarta menuju Semarang. Sementara
Sementara itu, Jason dan juga pemirsa, untuk one way lokal ini sudah tidak diberlakukan pada siang hari ini dari ruas tol Semarang ABC menuju arah Bawen atau di kilometer 442. Sementara itu di gerbang tol Kali Kangkung ini sejak H-10 hingga H-4 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Data dari Jasa Marga Tol Semarang Batang ini ada sekitar 93% atau 193.000 kendaraan yang dilalui atau yang melalui gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju Semarang. Angka ini dari angka biasanya ini di 99.000 kendaraan. Sementara untuk siang hari ini masih terpantau ramai lancar. Dari data juga ini untuk per jamnya ada di angka sekitar 3.000 hingga 3.500 per jamnya. Dan dari informasi yang kami dapat dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, ini di Jawa Tengah untuk cuaca ini tidak menentu, kadang hujan dan juga cerah seperti siang hari ini. Namun dari pihak kepolisian ini mengimbau untuk agar selalu hati-hati dalam perjalanan dan menjaga jarak aman. Selain itu juga meminta untuk mempersiapkan saldo e-tolnya, mengantisipasi antrian atau mengantisipasi kepadatan terjadi di gardu-gardu tol khususnya di gerbang tol Kali Kangkung. Sementara itu dari data yang kemarin pada 28 Maret 2025 ini total ada 68.000 dan puncaknya kemarin ini mulai dari yang kami lihat ini puncaknya mulai dari sore hari, mulai dari pukul 15.00 hingga 7 malam. Ini terjadi kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung hingga 1 km. Dan Jason juga pemirsa, ada juga rekan kami Minanti yang akan menyampaikan arus mudik di titik lain. Berikut laporan dari Minanti dari rest area 68 Cikampek. Saat ini saya sudah berada di rest area 68, jadi titik ini merupakan titik peristirahatan bagi pemudik yang membawa mobil menuju ke Pelabuhan Merak. Titik ini pun menjadi titik rekayasa lalu lintas apabila terjadi antrian panjang kendaraan mobil menuju ke Pelabuhan Merak. Saat ini saya melihat nih sudah banyak mobil yang terparkir untuk beristirahat, baik pasangan muda ataupun keluarga. Di sisi kiri saya pun ada nih keluarga yang sedang merapikan barang untuk mudik. Saya akan tanya dulu, kira-kira mudiknya kemana ya? Permisi Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Dengan Ibu Titi. Ibu Titi ini mau mudik kemana? Saya lihat Bapak lagi rapin barang. Iya, rapin barang biar aman. Kemana, Ibu? Mau ke Lampung. Dari Jakarta Barat di Lambar. Oke, lumayan ya Bu, sebenarnya ke titik ini tidak terlalu jauh. Nah, tapi perjalanannya nanti berapa lama Bu sampai ke 10 Lampung? jam, 10 jam. 10 jam. Itu bawa asupan apa nanti Bu untuk di Di jalan? minimarket kita sempat mampir beli ciki-ciki buat nanti buka puasa juga ya, beli air mineral juga. Terus kita juga ada bawa beli ini gitu kan, tuh beli permen super. Kenapa Ibu? Kita kalau mudik belinya ini karena enak, rasanya seger, asam, bikin melek di mata gitu ya. Ini permen ini enak banget gitu. Anak saya yang kecil juga suka banget gitu. Iya. Karena Ibu bawa permen super, ada sedikit bantuan untuk mudik nih Ibu. Dari super melek ya jreng, langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Terima kasih Metro TV, terima kasih super, terima kasih buat THR-nya. Baik, terima kasih banyak Ibu, hati-hati di jalan, selamat sampai Lampung ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi delaying system atau rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu dilakukan di rest area 68 apabila terjadi antrian. Namun misalnya antrian pun masih tetap panjang, maka rekayasa pun dilakukan juga di rest area 43 hingga rest area 13. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan-rekan atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, perbarui terus informasi seputar mudik dalam Monitor Mudik Metro TV. Semoga tayangan ini bisa menjadi referensi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman. Saya Jason Sampo pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV,